Shalom Camers, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya bagikan. Setiap hari, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa. Menara doa dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Mari sama-sama kita berdoa di doa pagi dan juga menara doa untuk kegerakan pelayanan di Kabar Baik, Sekolah Kabar Baik, dan juga untuk bangsa kita Indonesia. Pada hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria. Ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara hybrid, on-site dan juga online melalui tayangan streaming YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan jam 4 sore. Lalu pada malam harinya, setiap hari Sabtu kita ada doa malam. Doa malam juga dilakukan secara hybrid, on-site di Ruko Blok G nomor 7A dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah doa malam ini dilakukan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Lalu pada hari Minggunya kembali kita akan sama-sama beribadah. Ibadah dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah family community dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Lalu ibadah raya kedua, ibadah youth community dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Dan ibadah raya ketiga, ibadah khusus anak-anak remaja, yaitu dari jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Lalu ada yang menarik karena setiap Sabtu kedua ada modul 2 WB Ibu. Modul 2 WB Ibu ini dilakukan di Ruko Blok G nomor 7A dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan khusus untuk bapak-bapak, setiap hari Minggu kedua setelah ibadah raya FC atau ibadah raya pertama, bapak-bapak akan mengikuti Kompas Bapak. Jangan lupa untuk para ibu dan para bapak sama-sama mengikuti modul 2 WB Ibu dan juga Kompas Bapak. Setelah ibadah ini, kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan secara onsite buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang melakukan ibadah secara onsite. Dan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang melakukan ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening GBI Kabar Baik BCA, atau juga untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tiomar. Demikian informasi dan pengumuman yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah hari ini dan menerima lawatan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine.
pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kami bangun pagi hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kalau kasih Tuhan yang memampukan kami untuk bergerak, melakukan segala aktivitas kami, melewati pergumulan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau menaikkan penyembahan kami yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami menaikkan sorak-sorai kami di hadapan Tuhan, maka ada kesembuhan, ada mukjizat, ada kebebasan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap memberi yang terbaik bersama dengan saya katakan amin. Boleh salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan shalom, selamat beribadah. Selamat beribadah. Kita mau angkat pujian biar kita berlari hanya kepada Tuhan. Biar Yesus menjadi satu-satunya alasan kita Bapak Ibu. Boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan yuk. Langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudu. mari sama-sama katakan, Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. kami agungkan Kau Tuhan. Kami agungkan namamu. Kau pembebas segala belenggu. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Kita mau katakan segala ikatan belenggu telah dilepaskan. Segala ikatan telah terbuka, Dan setiap dosa telah Kau hancurkan Tuhan. dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, Menyinari setiap kami. sucikan dengan cahaya terang. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu. Ya Sang Pembebas, amin. Pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Mari sama-sama katakan, sungguh Kau yang berkuasa atas hidup kami. Darah yang lain
ada yang lain. Mari sama-sama katakan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sungguh Yesus yang berkuasa, amin. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, Kau pembebas, pembebas segala Kita mau belenggu. serukan hanya nama Yesus. Hanya Yesus satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Boleh kasih sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu boleh bilang kanan kirinya, kita dipilih untuk bergerak bersama, yuk. Kita mau bergerak bersama dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Mari orang-orang pilihannya Tuhan sama-sama katakan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Sungguh hanya Yesus. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saat Mari bangkit Bapak Ibu. bangkit nyatakan. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya Dia yang berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekaranglah saatnya bergerak.
maju. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Sungguh kau Yesuslah, Yesus yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, bangkit nyatakan, Yesus kau Raja Pemenang. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pararam, pam, pam, pararam, param, param. Dia yang luar biasa, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir dan bekerja di tengah-tengah kami. Kami rasakan kasih Tuhan mengejar kami, membawa kami ke tempat ini. Saya mempersilakan jemaat Tuhan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kau yang meneguhkan setiap kami dan menyatukan hati kami. Terima kasih Bapa. Dan kami membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatu sama seperti Bapa dan Kau satu. Dan kami mau bawa dunia melihat kasih Kristus yang ada dalam diri kami. Dalam penderitaanmu Kau meneladan dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tata-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Kami datang di hadapan-Mu. Mari nyatakan, dalam penderitaanmu Kau mengegada dan berdoa. Agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu.
mau nyatakan Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami hadir. Kami hadir menghadap bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus Kau Raja, teguhkan kami satu. Teguhkan kami, Kau Raja di atas satu di dalam Kau Raja. Kami seperti Kau dan Bapa satu. Kau Tuhan membawa kemuliaan-Mu. Hanya Kau. Biar pagi hari ini kami terus berlari mengejar kasih-Mu dan membawanya di tengah-tengah kami, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga kami. Menyatakan betapa ada Tuhan yang hidup di dalam kami. Ada Allah yang besar hidup di dalam kami. Kami nyatakan Kau dahsyat. Kami nyatakan Kau besar. Satukan kami di dalam bumi-Mu, biar kami sama seperti Kau dan Bapa satu, dan dunia melihat kasih-Mu. Dunia melihat kasih-Mu Tuhan. Dunia melihat Kau di dalam kami. Yes Jesus. Kami mau lebih lagi mengenal kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu Engkau mendapatkan hati seorang penyembah ada pada kami yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kami juga mau buka hati kami mendengar kebenaran firman, karena kami tahu kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu itu benar-benar memerdekakan kami. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Tema kita di bulan April, hari ini sudah pertengahan April saudara-saudara ya. Tema kita adalah mover. Bukannya move ya. Jadi temanya adalah mover. Artinya penggerak. Bukan move yang adalah bergerak. Tema kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 yang berbunyi, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua sudah mati. Di minggu pertama saya sudah share bahwa kata menguasai di versi yang lain dari Alkitab disebut sebagai constraint, menguasai. Juga di versi ESR dan NLT dengan kata controls, kasih Kristus yang mengendalikan. Di versi The Message, kata yang dipakai adalah move, kasih Kristus yang menggerakkan. Lengkapnya dalam 2 Korintus 15 versi The Message, Christ's love has moved me to such extreme. His love has the first and the last word in everything we do. Jelas dikatakan bahwa kasih Kristus adalah the mover. Saudara-saudara, kita masih akan hadapi 1 minggu lagi di depan situasi ekstrim, yaitu panas yang ekstrim ya. Jadi BMKG sudah memberitahu bahwa akan terjadi suatu cuaca panas yang ekstrim. Bagi pengendara motor itu kerasa sekali ya Dak ya. Wah, nyenget sekali itu panasnya. Bagi yang berkendaraan mobil pun, apalagi mobilnya berwarna ireng alias hitam, itu AC kerjanya lebih keras ya. Panasnya full ya. Bahkan BMKG sampai saking pedulinya bukan hanya memberikan informasi tentang cuaca panas ekstrim, tapi juga memberikan anjuran supaya orang yang terkena sinar matahari langsung sepanjang 2 minggu ini memakai lotion dengan SPF 50 bukan 30 ya. Sabtu minggu lalu ada tim dari Kabar Baik yang
diminta pelayanan ke sebuah camp dari sebuah gereja ya. Nah dari tim kita yang bawa lotion cuma satu orang yaitu Anita. Tapi itu pun bukan sunblock ya. Nah akhirnya terjadilah tim kita ini ya cuma karena cinta jiwa-jiwa ya. Karena kasih Kristus yang menggerakkan mereka untuk melayani jiwa-jiwa. Mereka tetap melakukan tugas sebagai trainer di sana. Dan efek sampingnya adalah kulit mereka jadi keling ya. Nggak sampai keling-keling amat sih ya. Nah saudara-saudara, jadi kalau ada sunblock begitu ya, maka dia akan menguasai, mengendalikan panas yang ekstrim itu sehingga tidak terlalu membakar. Sama juga, bayangkan kalau ada yang juga berenang dalam fase lagi panas ekstrim ini, saudara ya. Terus namanya anak-anak biasanya kan lupa daratan ya. Langsung aja hajar, itu nama kelamaan tuh bisa, waduh luar biasa tuh badannya jadi belang ya. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Alkitab The Message berkata, Christ's love has moved me to such extreme. Saudara, situasi ekstrim apapun yang saudara dan saya hadapi dalam kehidupan ini, kita bisa hadapi bukan dengan sunblock. Kita bisa hadapi dengan apa? Kasih Kristus ya. Jadi kasih Kristus adalah the one and only mover yang sangat bisa dipakai untuk menghadapi situasi se-ekstrim apapun dalam hidup saudara. Berkaitan dengan liburan lebaran yang seringkali orang memaksakan dirinya untuk mudik. Walaupun keuangannya udah kepepet begitu ya. Ada banyak orang udah keuangannya kepepet bisa memaksakan diri mudik. Kalau ini sih menurut saya ya harus berhikmat lah ya. Daripada begitu sudah pulang mudik terus balik lagi ke sini. Kita bingung bayar hutang, lebih baik tunda aja ya. Mudik adalah jauh lebih baik. Bukan kehadiran kita di kampung sana, tetapi kehadiran berbagi berkat kita, betul nggak? Ya, saudara-saudara, jauh lebih baik mana nih? Kita datang pulang kampung, orang tua kita seneng, kita datang terus kita berbagi berkat. Anggap ya, saya pakai angka ya. Kita berbagi berkat, mama, bapak, ini 1 juta. Saya sebut angka aja ya saudara ya, mohon maaf. Sudah. Seminggu kita ada di kampung, kita deg-degan terus dengan isi dompet kita ya. Nanti begitu balik sampai di Jakarta lagi atau di Bekasi, kita bingung untuk bayar pinjaman-pinjaman, talangan-talangan dari orang. Akhirnya kita telepon mama kita, mama mohon maaf nih mama, bisa gak minjem 1 juta ya mama, ini begini, begini, ya aduh. Itu uang 1 juta yang kemarin kita kasih ke mama kita di kampung itu ternyata balik maning ke kita begitu. Nangkap maksud saya saudara ya? Adalah jauh lebih baik. Mungkin kita bilang mama ini nih aku belum tentu bisa pulang kampung nih. Tapi aku kirimin ya uang. Saya sebut angka juga ya saudara. 2 juta ya mama. Senang gak mama kita? Senang. Kita gak utang sana, gak utang sini. Mama kita, bapak kita dapat uang 2 juta loh. Memang kasih itu akan menggerakkan kita untuk berbagi perhatian dan cinta kasih kita kepada orang lain, kepada orang tua, misalnya orang di kampung. Yes, tetapi kasih Kristus itu pasti kasih yang penuh hikmat begitu ya. Ya saudara, jangan juga sampai kita salah menafsirkan, melangkah, bergerak dengan ayat ini. Wah, karena kasih Kristus yang menggerakkan saya untuk pulang kampung dan bawa uang untuk mama, untuk bapak. Tapi akhirnya kejadiannya begitu ya. Betul kita harus mengasihi orang tua kita, harus hormat kepada orang tua kita. Yes. Tetapi saya percaya kasih Kristus itu the first and the last in everything we do. Dia harus menjadi awalan dan akhir dari semua yang kita lakukan. Kalau yang tadi cerita yang pertama, begitu kita balik ke sini, sebulan kemudian kita telepon mama kita, mak bisa gak minjem 1 juta? Saya rasa itu endingnya bagus ya.
Tapi kok akhirnya malah minjem duit dari mama kita gitu ya. Mama kan pasti bingung ya. Artinya kemarin kamu nitip uang, ini bukan ngasih uang ini ya. Saudara, kasih Kristus yang adalah the one and only mover. Satu-satunya. Dan hanya dia penggerak yang ajaib. Dia pasti menjadi sesuatu yang bagus, yang baik sejak awal sampai akhir dari apapun yang kita lakukan. Ada penggerak lain, saudara, kemarin saya sudah jelaskan, ada kuasa kegelapan, ada berhala, ada dorongan emosi, ada tradisi, ada keinginan kedagingan. Ada contoh, saudara, Paulus dikuasai sepenuhnya oleh the only mover yang kita baca tadi di 2 Korintus. Lalu ada contoh kedua, saudaraku, yaitu Yesus pun sepenuhnya digerakkan oleh kasihnya, bukan oleh kedagingannya. Slide yang 2, slide berikutnya. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam bahasa versi King James Version dikatakan, but when he, Yesus, saw the multitudes, he was moved. Yesus juga digerakkan oleh kasih, oleh belas kasih. Ya. Jadi Yesus ini apa sih yang dilakukan, saudaraku? Ini adalah bagian dari Matius 9 ayat 35 sampai ayat ke-38. Judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap banyak orang. Ayat 35 boleh ditampilkan. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, bukan satu kota ya, bukan berkeliling satu kota, bukan berkeliling kota, tapi berkeliling ke semua kota dan desa. 1. 2. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. 3. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. 4. Dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada 4 yang dikerjakannya. Dan Yesus gak capek tuh. Kenapa Yesus gak capek melakukan keempat hal ini? Ayat 36-nya menjelaskan, karena melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi Yesus melakukan 4 hal itu karena digerakkan oleh kasihnya Yesus. Saudara, belakangan ini kita dengar berita viral, ada seorang ibu dari Kalimantan yang melakukan pengobatan dengan cara tradisional dan unik ya. Terlepas dari kontroversialnya cara pengobatan beliau melakukan pengobatan seperti itu tidak menarik tarif ya. Bahkan akhirnya pemerintah daerah membuat semacam KKR begitu ya. Kayak KKR beneran. Dikumpulin massal tuh ya. Didoain satu-satu, ditarik gitu ya yang tulangnya enggak bener gitu. Dan ketika ditanya, ini ibu mau nyari sensasi atau enggak? Ini karena saya ingin melayani. Nah, berarti ibu itu melakukan itu karena ada rasa belas kasihan kepada orang ya. Tapi ingat, ibu itu hanya melakukan yang keempat dari 4 hal yang dilakukan oleh Yesus tadi ya. Yang keempat dari ayat yang ke-35 tadi tampilkan. Yesus melakukan hal yang juga mendatangkan kesembuhan ya. Pelayanan mujizat kesembuhan itu cuma bagian dari salah satu yang dilakukan oleh Yesus.
ibu itu pergi kemana-mana untuk melakukan yang keempat dan tidak capek. Ya. Dia digerakkan oleh hati yang ingin melayani. Ya. Yesus yang dilakukan bukan cuma yang keempat ini, tapi yang pertama Yesus keliling ke semua kota dan desa. Ya. Saudara, tadi saya di bawah dengar anak saya 2 ya, Hendra dan Mul juga Elda begitu ya. Betapa kemarin itu macet di mana-mana. Saya juga ngalamin ya kemarin ya. Padahal saya bermotor tuh. Macetnya luar biasa kemarin. Di berbagai waktu ya, macetnya luar biasa kemarin. Melelahkan. Padahal kita nggak keliling ke kota-kota ya ada ya. Cuma di kota ini saja. Lalu kenapa Hendra tidak capek? Karena digerakkan oleh kasihnya kepada keluarga. Karena butuh untuk menghidupi, betul ya. Sama Elda juga. Sama Mul juga anak saya. Karena begitu besarnya kasih kita sehingga kita kerja juga tidak capek begitu ya. Saya nggak tahu kemarin Pak Irwan menikmati kemacetan nggak Pak dari Serpong? Itu luar biasa ya. Nggak macet aja perjalanannya dari Serpong ke Medland berapa lama Pak? 2 jam. Coba kalau situasinya kayak kemarin, saya rasa bisa 3,5 jam, 4 jam tuh ya. Lebih lama dari Serpong ke rumahnya daripada dari sini ke Bandung. Tapi kenapa tetap bergerak? Karena ada kasih gitu ya. Pengen pulang, pengen ketemu keluarga. Dan juga sebenarnya pengen makan sih. Lapar kan, makan di rumah kan gratis gitu ya. Nah saudara, Yesus bukan ke satu kota, keliling berbagai kota dan dia tidak capek. Kenapa? Karena energinya besar, yaitu kasih. Nah pertanyaannya, kita punya enggak yang seperti itu? Sebenarnya bisa kita punya, kenapa? Karena Yesus sudah menganugerahkan kasihnya yang besar itu ya. Yang kedua yang dilakukan Yesus adalah mengajar di rumah-rumah ibadat ya. Saudara jangan berpikir saya ini adalah hikmat berjalan yang kalau ditodong untuk khotbah mendadak langsung bisa ya. Ya kalau keadaan memaksa sih bisa ya. Cuma kan kita punya tanggung jawab nih ketika kita mau share firman. Pasti kita mesti doa, Tuhan mau taruh apa di hati kita. Apalagi kalau yang meminta pelayanan itu tidak ngasih tema. Kalau ngasih tema masih mending loh ya. Kalau nggak ngasih tema itu kan peka-pekaan kita aja ya. Nah Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Di berbagai kota itu loh. Coba persiapannya kayak apa tuh? Saya tidak mungkin bisa mengajarkan tentang firman Tuhan kalau saya tidak pernah belajar firman, betul enggak? Enggak mungkin saya memberitakan tentang ayat-ayat yang mungkin mesti ditafsirkan kalau saya tidak pernah belajar ya. Artinya kita butuh belajar. Nah bayangkan Yesus ke antar kotanya tiap hari dia keliling. Berarti sangat hatam sekali tentang firman Tuhan ya. Dan Yesus tidak capek. Kenapa? Karena tiap hari Yesus bilang, makananku bukanlah roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sarapannya, bread talk-nya itu, daily bread-nya itu, rotinya itu, roti hidup. Nah saudara, kita tiap hari di-sharekan 4M di HP kita. Sesuatu yang sangat tidak jauh dari kehidupan kita. Saking tidak jauhnya, mungkin kita tidak butuh lagi bantal guling di samping kita ketika tidur. Tapi kebanyakan orang sekarang tidur bukan di samping bantal guling, tapi di samping HP. Kemana-mana kita bawa HP. Kalau dulu ada lagu, ketika aku makan ku ingat kamu. Ketika aku pergi ku ingat kamu. Itu kan tentang orang yang pacaran ya. Sekarang agak beda. Ketika aku makan
aku ingat HP aku. Ketika aku mandi, aku ingat HP aku. Ketika aku segala macam lah, aku ingat HP ku mana ya. Itu HP nggak bunyi ting atau apalah begitu ya. Tetap aja dilihat, tetap aja dibuka. PCS, pemimpin CS, pemimpin Komsel saudara, tiap pagi juga mengirim 4M ya. 4M itu bukan mencuci tangan. Bukan yang itu mah dalam kerangka pandemi kemarin. Tapi 4M-nya dia maksud adalah membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman. Saudara, jangan pernah capek. Saudara tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah capek untuk 4M kalau ada kasih Kristus yang menggerakkan saya untuk melakukannya. Ya. Gak akan pernah capek. Saudara, saya gak pernah lupa. Kalau tidak salah tanggal 24 Desember. Kami leaders meeting di belakang ya, lantai 1 ruko ini. Tiba-tiba saya dapat chat dari Erin bahwa putra sulung saya mengalami kecelakaan. Ya. Akhirnya kami memutuskan saya dan Elvina akan nyusul untuk melihat kokonya Elvina. Waktu itu hujan. Sampai Elvina bilang gini, "Pa berangkat sekarang. Ntar dulu papa nyari jas hujan." Elvina bilang gini, "Aku gak usah pakai jas hujan, Koko nunggu kita." Saudara, kenapa Elvina sampai berpikir, udah aku gak usah. Gak peduli bahwa akan menerobos hujan. Kenapa? Karena kasihnya yang besar kepada Kokonya. Alvin ketika kecelakaan apa yang dilakukan? Dia menghidupkan share live location. Dari situlah Erin mencari letak Koko itu di mana. Erin ini kurus saudara ya. Enggak berfisik yang manusia kuat, no ya. Tapi dia dikuatkan hari itu untuk ngangkat Kokonya. Dibawa masuk ke mobilnya Edwin kah apa mobilnya Wayun? Mobil Edwin ya. Waktu itu berumuran darah ya Win ya. Dan saya aja begitu datang ke rumah sakit Mitra, terucap dari mulut saya, Tuhan ini anak kandung aku loh. Ini anak kandung dari Gembala Sidang. Tuhan bela Alvin. Saya gak kebayang ketika peristiwa itu. Edwin dan Erin dengan semangat mencari lokasi itu. Kamu nyari ya Win kalau gak salah keliling-keliling ya. Kenapa melakukan itu? Karena besarnya dorongan gerakan kasih. Bagi Edwin itu adalah sepupunya, Koko sepupu. Bagi Erin itu adalah Koko kandungnya. Sampai Ibu Yuni, cici istri saya, tentu juga jadi adalah cici saya. Itu pun bergerak ikut mencari titik di mana Alvin kecelakaan. Kenapa melakukan itu? Karena ada kasih yang besar. Saudara. Saya percaya orang tua dimanapun dalam kondisi apapun, anaknya seperti apapun. Pada saat-saat benar-benar harus hadir orang tua itu. Pasti orang tua itu akan hadir, betul enggak? Apapun kejadiannya di masa lalu. Saudara, itulah besarnya mover yang bernama kasih. Ya. Saudara, apapun situasi ekstrim yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Kalau karena besarnya kasih Kristus di dalam diri kita, kasih Kristus itu sanggup menolong kita menghadapi segala situasi ekstrim sebesar apapun. Katakan amin. Yang ketiga yang dilakukan Yesus adalah memberitakan Injil. Injil itu juga dikatakan sebagai kabar baik. Adakah kita kemana-mana hanya menceritakan kabar baik? Atau menceritakan kabar buruk, kabar burung begitu ya, hoax. Hati-hati saudara-saudara kalau kita memforward berita yang ada di sini ya. Karena belum tentu benar. Sama kita juga hati-hati menceritakan kepada orang tentang suatu kisah. Entah kisah sedih kita.
entah pergumulan hidup kita atau apapun. Pikirkan kira-kira ketika kita ngomong orang lain itu merasakan kebaikan Tuhan atau tidak. Apalagi jangan sampai kalau ada orang menceritakan sesuatu kita jadi kompornya gitu ya. Nambahin itu jangan sampai ya. Wah susah Pak Tamto, kita gak bisa kalau gak ngomong. Ini karunia kita adalah karunia untuk berkata-kata. Ya oke. Karunia berkata-kata yang baik. Yang memberitakan kabar yang baik. Itu hal ketiga yang Yesus lakukan. Saudara, adakah kita melakukan itu? Kita harus memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Saudara, hari ini tanggal 16 kalau tidak salah ya. Betul ya? Hanya dalam tempo singkat saja kita sudah masuk nanti ke acara Charity Gala Dinner 25 Mei 2023 di Ballroom Hotel Ayana Mid Plaza. Kita punya doa dan harapan terakhir dari 200 undangan yang ada sudah harus sold out pada tanggal 10 Mei. Berarti kurang dari 30 hari. Cuma 4. Ya pokoknya kurang dari 30 hari kita harus jualan flash sale 200 undangan saudara ya. Adakah kita mau memberitakan itu, men-sharekan ada acara itu? Kalau ada orang bilang saya gak bisa Pak Tamto, saya gak bisa Bu Mari, kami gak punya channel. Saudara kemarin di doa malam saya share. Ada satu orang tua murid, seorang ibu, kerja di sebuah rumah sakit. Bukan sebagai dokter loh. Sebagai bagian administrasi. Apa yang beliau lakukan, apa yang ibu itu lakukan. Beliau cerita kepada dokter-dokter yang ada di sana. Dan apa yang sudah terjadi. Antusiasnya tinggi sekali ibu ini. Dari ibu ini saudara, beliaulah kontributor setahu saya sampai dengan hari ini. Yang boleh dibilang salah satu dari kontributor terbesar yang bisa menyebabkan ada donasi masuk ke panitia charity. Kalau dia adalah orang kaya yang berduit, saudara pasti dia sendiri beli. Dan pasti juga tidak akan menyekolahkan anaknya di sekolah Kabar Baik. Pasti dia penabur, di sekolah terkenal lainnya ya. Tapi beliau mau jadi pemberita kabar tentang sekolah Kabar Baik yang sedang mengadakan charity Kabar Baik. Saudara, kenapa beliau lakukan itu? Beliau lakukan itu pasti karena kasihnya yang besar. Betul? Kepada sekolah Kristen Kabar Baik. Beresiko gak yang dilakukan? Beresiko. Bisa saja para dokter itu ngomong ke pimpinan rumah sakit itu kan. Dan dia ditegur. Kamu tuh kerja bukan untuk jualan undangan. Layani pasien, layani para dokter. Tapi karena kasihnya yang besar, dia lakukan itu saudara. Saudara, yuk. Tema bulan ini, mover. Anda dan saya digerakkan Tuhan untuk menjadi penggerak, bukan hanya untuk bergerak. Jadi penggerak, untuk menggerakkan diri kita dan menggerakkan orang lain. Berkaitan dengan charity, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk juga bergerak menjadi penggerak untuk diri sendiri dan menjadi penggerak untuk orang lain. Setidaknya saudara, minimal saudara dan saya bisa berdoa. Tuhan buka terobosan untuk 200 undangan supaya bisa diterima, diambil, dibeli oleh 200 tamu. Untuk boleh sama-sama merayakan kabar baik dan harapan dari anak-anak sekolah Kristen Kabar Baik. Amin. Bisakah itu? Bisa. Kalau kasih Kristus yang menggerakkannya. Saudara, ada satu pujian yang menyebabkan saya juga tetap bersemangat, saudara. Perkara charity ini
Ini perkara yang gak kecil, saudara ya. Dananya itu bukan 1-2 juta untuk mengadakan ini. Bukan 10-20 juta saudara untuk mengadakan acara ini. Bukan 100-200 juta untuk mengadakan acara ini. Bukan 1-2 undangan, bukan 10-20 undangan. Tapi 200 undangan yang kita harus dapatkan. Siapa yang terundang? Walaupun harinya sudah sangat menjelang, saya percaya apa yang bisa saya lakukan adalah saya bawa ini ke Gunung Kudusnya. Saya diam di hadiratnya, di kediamannya, dan saya berdoa. Beberapa hari yang lalu saya ke Menara Doa Salomo di Depok. Saya senang sekali hari itu ternyata di luar kebiasaan. Hari itu sebenarnya saya tidak berencana ke sana, tetapi hari itu Tuhan pakai anak saya Alvin. Pak, bisa enggak ke proyek di Lenteng Agung? Dan Lenteng Agung itu selangkah tinggal ke TDRP, Taman Doa Rumah Pengorbanan. Dan setelah itu saya langsung ke sana. Dan benar, saya tidak lawan panggilan dalam hati saya. Saya ke sana dan hari itu di luar kebiasaan, di Menara Doa itu sangkakala berkali-kali dibunyikan. Dan bagi saya itu adalah sound of marching untuk saya melakukan gerakan melingkar. Saya langsung bagikan kepada pasukan doa Gideon. Kita harus sebut nama orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita untuk Tuhan bergerak bersama-sama dengan kita untuk acara charity kita. Saudara, Tuhan memanggilmu, memanggil saya naik ke Gunung Kudusnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita tinggikan Dia. Ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku pun dipuaskan. jiwaku kan Dipuaskan, hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Hanya dekat-Mu, itu yang ku Kau sumber penghiburanku. Kau sumber penghiburanku, Dan Kau yang ubahkan dan Kau yang ubahkan air mataku air mata jadi lembah yang berair mata. jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami naik ke gunung kudus-Mu di tempat kediaman-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Tuhan, kami percaya kasih Kristus lebih daripada sekedar cukup untuk menjadi power, menjadi kekuatan yang akan bergerak, menggerakkan kami dalam nama Yesus. Untuk kami bisa mengendalikan, bisa mengatasi, bisa menjalani, menembus badai, situasi se-ekstrim apapun. Kami yakin dan percaya kasih Kristus sanggup membawa kami menembus badai. Kasih Kristus sanggup membawa kami untuk bergerak, mengatasi segala perjalanan yang seberat apapun. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus semakin dekat dengan Engkau, sehingga kasih Kristus terus limpah di dalam diri kami. Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit Tuhan. Dan kami juga mau bergerak Tuhan, bukan untuk diri kami saja tapi untuk keluarga kami. Untuk komunitas di mana kami mungkin ada, di pekerjaan kami, di lingkungan kami, di tempat studi kami Tuhan. Biar kasih Kristus limpah terus dalam hidup kami, dan kami menjadi saluran kasih Kristus kepada banyak orang. Dan dari hidup kami orang melihat kabar baik, melihat kebaikan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami juga mau jadi berkat, bergerak bagi bangsa Indonesia. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya kasih Kristus juga limpah atas Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia dilingkupi oleh kemuliaan-Mu, sehingga ada penghiburan terus tercurah bagi bangsa Indonesia ini, sehingga bangsa ini terus naik, gak pernah turun jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Pada peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045, Indonesia sudah menjadi negara yang kuat, negara yang bukan cuma diberkati, tapi juga bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Kabar Baik. Bulan depan ada satu event charity gala dinner. Satu event yang benar-benar very big, sangat besar bagi kami. Secara manusia itu melebihi dari apa yang bisa kami expect sebelumnya. Tapi kami tahu tidak ada sesuatu Engkau percayakan lebih daripada kekuatan yang sudah Engkau berikan di dalam diri kami. Dan kekuatan itu adalah kasih Kristus. Dan itu lebih daripada cukup untuk kami juga bergerak bersama dengan Kristus. Biar kasih Kristus juga menyawakan kami menjadi penggerak, the mover, untuk bergerak bersama-sama di kegerakan charity ini. Kami percaya 200 undangan sudah Engkau tetapkan siapa-siapa yang akan hadir di sana. Dan kalau salah satunya itu melalui doa kami, melalui referensi kami, Tuhan beri kami hikmat-Mu untuk kami boleh melangkah. Dan akhir undangan itu sampai kepada orang yang sudah Engkau tetapkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, hamba berdoa untuk semua orang yang sudah bergerak untuk kegerakan ini. Charity Gala Dinner 25 Mei 2023. Tuhan, berkati mereka 100 lipat kali ganda dari apa yang mereka sudah taburkan, apa yang mereka sudah lakukan.
Engkau gantikan dengan berlipat kali ganda kasih Kristus yang limpah, kuat kuasa dan berkat-Mu yang limpah. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang ada, baik jemaat gereja Kabar Baik maupun jemaat sekolah Kabar Baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, kuat kuasa-Mu nyata, kemenangan terjadi, yang terbelenggu Engkau bebaskan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus kami semua rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami semua. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Kami juga percaya Tuhan Yesus untuk Elvina Aileen Kristela yang di usia kandungannya yang lanjut, yang dalam waktu dekat juga akan mempersiapkan kelahiran dari putranya. Tuhan Yesus, Engkau berkati Elvina, Engkau perhitungkan jerih payahnya melayani Tuhan. Bayar harganya untuk Tuhan. Bayi dalam kandungannya sehat sempurna, Elvina juga sehat sempurna dalam nama Yesus Kristus. Juga Regi anakku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biar ia boleh menjadi suami siaga atas Elvina Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga dengan anakku Minarida Tuhan. Hal yang sama juga terjadi atasnya. Kau juga berkati Pongki anakku Tuhan Yesus. Ia menjadi suami siaga Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kami Tuhan Yesus mengalami mujizat setiap hari. Dalam nama Yesus. Dan kalau kami hari ini juga membawa persembahan, suci kuduskan dan terima ini sebagai ucapan syukur kami atas semua berkat yang Kau berikan. Ini hanyalah sebagian kecil sekali dari semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Pakai ini Tuhan Yesus untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, untuk melayani jiwa-jiwa melalui kegerakan-Mu di Kabar Baik ministry ini. Terima kasih Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri saudara. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau janjikan kami menjadi the mover. Karena itu kami buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, dimanapun kau berada saat ini, baik yang ada onsite saat ini, dimanapun engkau menyaksikan dan beribadah bersama-sama secara virtual. Terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus dan terang kemuliaannya dalam hidupmu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, sumber penghiburanmu. Itu semua dimateraikan terus oleh darah Yesus, terus menjadi milikmu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan